Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Ya, di sini saya akan lanjutkan pembahasan sistem bilangan real. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi ya, definisi dari himpunan. Kali ini akan dibahas tentang field lapangan bilangan real. Oke, sebelumnya di sini ada himpunan bilangan real atau R dengan operasi penambahan plus dan pengalihan titik di sini memenuhi hukum-hukum berikut. Jadi ada 7 hukum yang berlaku. Nah, ketujuh hukum ini tidak perlu dihafalkan ya, karena sudah kita familiar di aljabar kita pakai. Kemudian di sini mungkin ada pengertian identitas penambahan, kemudian identitas pengalihan. Itu 0 disebut dengan identitas penambahan, 1 disebut dengan identitas pengalihan. Karena berapapun jika ditambah dengan 0 akan kembali ke bilangan semula, kemudian berapapun jika dikali dengan 1 akan balik lagi ke bilangan tersebut atau tidak ada perubahan. Hanya di sini nanti ada beberapa atau identitas penambahan dan identitas pengalihan ini diperlukan dalam perhitungan. Kemudian di sini ada inverse penambahan atau juga ada inverse pengalihan ya. Inverse penambahan itu ya berarti kalau A ditambah B itu 0, maka B di sini disebut dengan minus A ya. Nah, itu disebut dengan inverse penambahan. Jika A dikali C sama dengan 1, maka C di sini disebut dengan inverse pengalihan atau C sama dengan A pangkat min 1. Nah, itu saja ya. Kemudian selanjutnya adalah urutan ya. Nah, himpunan bilangan real dipisahkan oleh bilangan 0 menjadi himpunan bilangan real negatif yang di sebelah kiri 0 dan himpunan bilangan real positif yang di sebelah kanan 0. Ini ada 0 di sebelah kirinya, ini disebut dengan himpunan bilangan real negatif. Yang sebelah kanan adalah dari 0 adalah himpunan bilangan real positif atau di sini lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0. Nah, kemudian di sini ada hukum 1.8 menambahkan yang tadi ya, yaitu aksioma urutan. Yang A, untuk setiap A anggota bilangan real berlaku tepat satu di antara 3 pernyataan berikut ini, yaitu A sama dengan 0, A positif, atau min A itu positif ya. Pasti itu berlaku ini. Kalau nggak 0, A-nya itu positif, atau min A-nya itu positif, atau disebut dengan A-nya negatif ya. Kemudian jumlah 2 bilangan positif adalah positif, hasil kali 2 bilangan positif adalah positif. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya hukum 1.9 sifat-sifat ketidaksamaan. Di sini A lebih besar dari 0 jika dan hanya jika A positif, A lebih kecil dari 0 jika dan hanya jika A negatif. A lebih besar dari 0 jika dan hanya jika min A lebih kecil dari 0. A lebih kecil dari 0 jika dan hanya jika min A lebih besar dari 0. Oke, di sini ada 16 ya. Mungkin nanti tidak perlu dihafal ini karena ini sudah familiar. Coba di sini ada contoh 1.14 dan 1.15 ya. 1.14, 1.15. Di sini lihat. Jika A sama dengan 2, B sama dengan 5C sama dengan 3D sama dengan min 4, maka di sini 2 lebih kecil dari 5, sehingga 2 dikali 3 lebih kecil dari 5 dikali 3. Ini sifat yang 14 ya. Yang kedua, 2 lebih kecil dari 5, 2 kali min 4 lebih besar dari 5 kali min 4. Oke. Di sini kalau 2 lebih kecil dari 5, pertidaksamaan ini jika dikalikan dengan bilangan 3, maka tandanya tetap ya.
Jika 2 lebih kecil dari 5 dikalikan suatu bilangan negatif, maka tandanya yang tadi lebih kecil berubah jadi lebih besar. Itu. Kemudian hukum aksioma kelengkapan ya. Di sini ada selang atau interval. Oke ya, di sini ada selang terbuka dari A ke B ditulis dengan dalam kurung A, B ya. Definisinya A lebih kecil dari X, X lebih kecil dari B ya. Di sini berarti X itu di antara A sama B ya. Kemudian di sini ada selang tertutup. Tertutup itu kurung siku. Kalau ini kurung dalam kurung biasa ya. Kalau ini kurung siku berarti tertutup. Nah, definisinya adalah ini. A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Jika dia kurung siku, maka tandanya di sini lebih kecil sama dengan ya. Kemudian setelah selang setengah terbuka atau setengah tertutup. Di sini ada tertutup, di sini terbuka ya. Kalau yang tertutup itu ada sama dengannya, terbuka itu tidak ada sama dengannya. A-nya terbuka, B-nya tertutup, berarti di sini tidak ada sama dengan, maka di sini ada sama dengannya. Lebih kecil sama dengan. Ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Kemudian di sini ada ketidaksamaan itu pernyataan bilangan-bilangan yang memuat tanda lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Jadi ketidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, ya ini pertidaksamaan adalah ketidaksamaan yang memenuhi variabel. Jadi ada variabelnya di sini X, Y, atau Z ya. Ada variabelnya, ketidaksamaan yang di dalamnya ada variabel, maka dia menjadi pertidaksamaan. Persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan itu sama dengan ya. Ini persamaan, disuruh mencari nilai X. Mudah ya, tinggal X sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi kalau dibuat garis bilangan, hanya satu solusinya yaitu X sama dengan 2. Kemudian untuk yang ini X kuadrat min X min 2 lebih sama dengan 0, difaktorkan, dapatlah X12, X2 min 1. Cara menulisnya adalah yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Karena di sini ada min 1, di sini ada 2, berarti kan 0 di antara keduanya ya. Di sini dibuat penyelesaiannya X2 sama dengan min 1, X1 sama dengan 2. Oke. Kemudian pertidaksamaan, ini juga pertidaksamaan 1, 2, 3, 4. Penyelesaiannya berapa ya? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini contoh 3, tentukan X yang murni pertidaksamaan 2X lebih kecil dari 4. B 2X plus 4 lebih besar sama dengan 0. Maka cara menyelesaikannya yang ini dikalikan dengan setengah ya, karena di sini kan kita cari X lebih kecil X sendiri ya. Di sini berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi X lebih kecil dari 2. Kalau X lebih kecil dari 2 berarti ini pembuat nolnya di sini. Kemudian daerah hasilnya yang ini, yang ada tanda birunya ini ya. Kemudian di sini ditulis jadi himpunan X yang memenuhi 2X lebih kecil dari 4 adalah X sedemikian sehingga X lebih kecil dari 2, atau ini selang terbuka ya, minta hingga sampai 2. Oke, yang B 2X plus 4 lebih besar dari 0. Kedua ruas ditambah min 4. Jadi di kedua ruas ditambah min 4 ini jadinya. Jadi 2X plus 4 min 4 jadi 2X plus 0, jadi 2X ya. Ini tinggal min 4. Selesai. X lebih besar sama dengan 2. Kalau lebih besar sama dengan, berarti kan kurungnya tertutup nih ya. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar
sama dengan min 2. Ini min 2, berarti lebih besar berarti ke kanan. Ya, selanjutnya tentukan X yang memenuhi 2X plus 4 lebih kecil dari 4X min 2. Ini pindah ya, yang ini pindah ke sini boleh, yang ini pindah ke sini boleh, ini pindah ke sini juga boleh. Yang mana saja terserah. Jadi jawabannya adalah X lebih besar dari 3. Kalau diubah dalam selang, ini lebih besar dari 3, berarti dia selang terbuka semua ya. Oke, contoh nomor 5. Tentukan X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Min 1 lebih kecil dari 2X plus 3 lebih kecil sama dengan 9. Kalau sudah menemukan seperti ini biasanya bingung ya bagaimana. Tapi di sini jawabannya adalah, lihat di sini 2X plus 3. Plus 3-nya pindah ke kanan, jadi min 3. Plus 3 juga pindah ke kiri. Oh, sorry, di sini kiri, ini kanannya. Setelah pindah ke kiri jadi min 4. Kemudian pindah ke kanan juga dia harus berkurang, yaitu 2X. Nah, di sini ada masih ada 2X ya. 2 ini membagi ke kiri, yaitu hasilnya min 2. 2 juga membagi yang ke kanan, yaitu 3. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi X yang memenuhi adalah min 1 lebih kecil dari 2X plus 3 lebih kecil sama dengan 0 adalah X demikian sehingga min 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 3. Atau dalam selang min 2,3 di sini terbuka, di sini tertutup ya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, karena dia pembilang penyebut atau pecahan, berarti kan dicari pembuat 0 masing-masing, berarti X min 1, X sama dengan 3. Di sini ya dapat ya. Nih. X1 sama dan X3. Nah, yang perlu diingat cara membuat garis bilangannya bagaimana. Di sini ada min 1 tulis di sebelah kiri dan 3 tulis sebelah kanan. Karena min 1 dan min 3 itu pasti melewati X sama dengan 0 ya. Jadi di sini X sama dengan 0. Nah, titik ujinya masukin 0 ditambah 1, 0 dikurang 3, jadi negatif ya. Kemudian kalau di sebelah kanan 0 atau di sebelah kanan dari 3 misalnya 4 tambah 1, 5, 4 kurang 3, 1 berarti positif ya. Begitu juga di sini negatif ya, bergantian positif negatif positif. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu yang mana? Yang warna merah ini lebih besar dari 0 ya. Jadi penjelasannya adalah daerah bertanda positif, yaitu X demikian sehingga min 1 gabungan dari X lebih besar dari 3. Oke ya. Nah, untuk nilai mutlak beberapa sifatnya ya. Nilai mutlak itu definisinya adalah suatu bilangan real X ditulis dengan tanda seperti ini. Didefinisinya sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0, min X jika X lebih kecil dari 0. Jadi nilai mutlak itu positif ya. Jadi misal A sama dengan 5, maka nilai mutlaknya adalah 5. B min 3 nilai mutlaknya adalah 3. Dan seterusnya. Kemudian ini ada sifat-sifatnya ya. Oke, tidak perlu dihafal. Yang penting bisa menggunakannya. Kemudian ada contohnya. Kita lihat. Contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi 2X min 3 lebih kecil dari 5. Bagaimana caranya ini? Kita lihat sifat yang mana. Nih. Nilai mutlak X itu ini. X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 0. Ya. Jadi yang ini nilai mutlak adalah lebih kecil dari 5, lebih besar dari min 5-nya. Sama seperti tadi, 3 pindah ke kanan jadi plus, 3 pindah ke kiri
jadi plus juga. Ini min 2, ini 8. Bagi di sini masih ada 2, bagi 2, 1 sama 4, min 1 sama 4. Jadi ini jawabannya. Kemudian yang kedua contohnya 3x plus 2 lebih besar dari 5. Dengan cara yang sama, maka 3x plus 2 lebih besar ya, ini lebih besar, berarti kan 3x plus 2 itu harus lebih kecil dari min 5 atau lebih besar dari 5-nya. Oke, karena dia diambil positifnya ya. Jadi ini x lebih kecil dari min 7/3, x lebih besar dari 1. Ini jawaban dalam bentuk selang interval. Oke, pembahasan materi inisiasi 1 ini hanya sebagian dari materi himpunan dan sistem bilangan real. Oleh karena itu, dalam kesempatan lain, mahasiswa masih dituntut untuk mempelajari bagian atau referensi lain yang berkaitan dengan bahasan inisiasi 1 ini. Oke, semoga sukses. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.